Para sahabat, kita tentu sudah biasa mendengar atau bahkan mengucapkan konsep rule of law, kuasa hukum, aturan hukum atau supremasi hukum. Ini sebenarnya sudah salah kaprah juga ketika dia dibawa ke dunia Indonesia itu akhirnya menjadi negara peraturan. Saya pernah mengatakan rule of law itu salah kaprah ya. Lebih tepatnya kuasa hukum atau hukum sebagai panglima atau supremasi hukum. Jadi hukum itu di atas segala-galanya yang kemudian sering mengabaikan soal kehendak rakyat maupun kepentingan bersama. Yang terjadi adalah bukan hukum melayani manusia, manusia melayani hukum. Lalu saya katakan bahwa yang lebih tepat itu hukum sebagai koridor. Konsep rule of law sendiri sebenarnya adalah ini sebagai kerangka hukum untuk melindungi dan sekaligus juga untuk kanalisasi kebebasan. Jadi intinya di sana ya, kebebasan politik maupun ekonomi. Ini konsep yang sangat liberal. Tapi ketika rule of law itu di tangan otoritarian maupun teknokrasi, ya itu sudah beda lagi. Jadi hukum itu ya segala-galanya, bukan untuk melindungi orang banyak, itu bukan untuk melayani manusia, tapi juga untuk yang lebih tepat untuk mengamankan kekuasaan termasuk kekuasaan birokrasi maupun teknokrasi. Nah, saya tidak akan berbicara rule of law, meskipun nanti aturan hukum ini juga akan dipakai dalam hal bagaimana Indonesia itu ngelola uang. Jadi saya akan berbicara tentang rule of money ya. Ini yang jarang dibicarakan orang dan saya lebih fokus lagi akan berbicara mengenai kuasa uang ya. Jadi ini rule of money ini adalah kuasa uang yang memerintah mengatur desa. Jadi rule of money, kuasa uang mengatur desa. Nah tentu ini kan aturannya nanti itu kan dibungkus, dijalankan dengan hukum. Jadi artinya hukum itu tidak menyalurkan kepentingan orang banyak, kepentingan desa, tapi digunakan untuk menyalurkan bahkan juga memayungi bagaimana uang itu berjalan sampai ke desa, digunakan oleh desa dan sebagainya. Atau lebih tepat lagi, saya katakan ini adalah keuangan yang maha kuasa. Jadi ya nanti akan ada dua sisi ya, dua sisi mata uang. Yang satu aturan, yang satu adalah uang. Dan nanti sisi satunya lagi namanya proyek. Jadi proyek, uang, aturan ini adalah satu kesatuan yang kemudian mengatur desa. Saya berkali-kali mengatakan bahwa ya uang ini sebenarnya mengikuti azas rekognisi, subsidiaritas dan sebagainya. Ini sebagai instrumen keadilan negara memberikan distribusi atau kemampuan infrastruktural untuk mengangkat desa, memberi daya ungkit terhadap kepentingan masyarakat setempat dan sebagainya. Tetapi yang terjadi ini distribusi uang ini kan tanpa rekognisi yang memadai, atau istilahnya uang tanpa ruang. Ruang tanpa uang itu memang sama juga bohong, ya. Tetapi kalau uang tanpa ruang itu percuma. Jadi distribusi tanpa rekognisi tanpa distribusi itu sama juga bohong. Tetapi kalau distribusi uang tanpa rekognisi itu juga percuma. Dan yang terjadi adalah ini ya, subordinasi. Distribusi dana desa itu menjadi alasan bagi tangan-tangan negara untuk melakukan subordinasi terhadap desa. Baik dari sisi regulasi maupun juga moral. Moralnya begini, moralnya itu karena orang-orang yang membagi uang itu merasa baik, bersih, suci, lalu menganggap
desa itu ya nanti nyolong, korupsi. Jadi udah dianggap malas, tidak mampu, celemer itu suka mencuri gitu ya. Jadi artinya ini sebenarnya prinsipnya uang itu diberikan pada desa atas dasar kepercayaan. Tetapi enggak, ini justru aliran dana ini disertai dengan kecurigaan. Banyak orang-orang termasuk netizen itu sudah mencaci maki pada desa, terutama pada kepala desa dan perangkat. Dulu Bang Yando Zakaria mengatakan begini, begitu desa dapat giliran dapat uang, mendapat giliran dapat uang, lalu orang itu ngomel di mana-mana. Jadi uangnya itu diglorifikasi, dianggap sangat besar. Padahal saya ingin mengatakan bahwa kepentingan desa itu jauh lebih besar daripada uang. Jadi ini sebenarnya menggarami air laut sebenarnya. Kalau caranya seperti itu, ya memang kalau dihitung ada per tahun ada 70, terus kalau secara total yang mendekati 500 triliun gitu. Tetapi juga sudah banyak orang menyampaikan kritik bahwa ini memang tidak membawa perubahan besar. Tidak membuat daya ungkit ekonomi, tidak membuat desa mandiri kecuali hanya angka-angka saja gitu ya. Tetapi ya karena itu tadi dampak yang besar itu tidak terjadi karena justru uang mengalir ke desa itu dia menjadi kekuasaan. Para kepala desa, perangkat desa itu di mana-mana mengeluh, ini semuanya sudah diatur. Ketika mereka melakukan demo, itu sebenarnya yang paling utama adalah menyuarakan kedaulatan kewenangan. Banyak hal termasuk kewenangan mengatur, mengurus desa sesuai dengan amanah dari undang-undang desa. Nah sebaliknya uang ini disertai aturan menjadi kekuasaan. Paling tidak yang paling awal itu ini ya, Profesor siapa namanya, mantan Dirjen Oda itu pernah mengatakan bahwa ini uang ini sudah di-earmark ya, sudah ditandai sekian persen, sekian persen, sekian persen. Dan itu seragam. Jadi udah bertentangan juga. Sebenarnya kan ini soal kewenangan desa ini kan beragam sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Tetapi kalau ini karena kekuasaan uang lalu diatur sekian persen untuk BLT, sekian persen untuk pangan, sekian persen untuk ini. Jadi artinya ini namanya itulah kuasa uang. Uang yang dibungkus dengan aturan, uang yang dijalankan untuk proyek. Yang akhirnya ya desa itu bukan menjadi subjek, tapi hanya menjadi objek bagi kuasa uang, kuasa proyek, dan kuasa aturan itu. Jadi ini segitiga ya, segitiga sama sisi gitu ya. Jadi nanti kita bisa melihat itu secara detail ya. Dan saya sedang menyiapkan tulisan ini supaya ilmiah ya, nanti kalau orang ngomel ini dianggap tidak ilmiah gitu ya, padahal ya ilmiah itu ya hanya soal prosedur saja, soal metode saja, tapi hakikat terutama denyut kehidupan, aspirasi dari lokal itu kan sebenarnya esensi yang bisa kita tangkap. Jadi sekali lagi ini bukan rule of law ya. Rule of law sendiri sudah mengalami distorsi dan kemudian ini rule of law ini mengabdi pada uang tadi. Jadi kuasa hukum itu artinya ya karena ada uang. Sebelum ada uang ya nggak ada hukum, nggak ada aturan yang begitu ketat. Ini perbedaan dulu dengan sekarang. Kalau dulu ya uang bagi desa itu sangat terbatas. Uang nanti dialirkan pada proyek PNPM Mandiri yang dulu disebut sebagai Community Driven Development, pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat. Tetapi yang terjadi juga money driven, pembangunan yang digerakkan dengan uang. Meskipun itu katanya open menu, nanti dari bawah mengajukan proposal lalu dikompetisikan, tetapi kan intinya kan ini uang gitu loh. Jadi Anda kalau mau mengambil uang ini, Anda harus menyusun proposal, Anda harus bermusyawarah, itu namanya digerakkan oleh uang. Jadi bukan oleh kepentingan, bukan oleh gagasan, begitu ya.
tapi ini uang ini loh, gitu ya. Dan ini memang luar biasa pengaruh uang ini. Jadi maksud saya kuasa uang pada hari ini, rules of money pada hari ini itu adalah kelanjutan dari money driven development gitu ya. Jadi uang begitu berkuasa dan itu sifat dari teknokrasi adalah kemanapun uang pergi mereka akan mengikuti dengan moral, ya moral itu termasuk anti korupsi gitu ya. Nanti anti korupsi itu moral itu bukan nilai. Nanti diikuti dengan video system, jadi bagaimana akuntabilitas, transparansi dan sebagainya. Jadi ini namanya ya begitulah, itu namanya ekspresi dari neoliberalisme. Neoliberalisme itu kan ada moralisme, fundamentalisme pasar, dan kemudian juga semuanya akan dilihat dengan uang dan ekonomi. Finansialisasi itu menjadi penting sehingga uang ini memang harus dijaga. Mereka begitu benci pada elite capture karena udah banyak penelitian yang mengatakan bahwa dana desa itu tidak akan efektif karena dirampas oleh dirampas oleh elit. Itu sangat dikhawatirkan tapi juga disukai oleh neolib. Artinya temuan-temuan tentang elite capture itu memberikan kebenaran bagi mereka itu untuk membuat tadi ya kuasa proyek, kuasa uang dan kuasa aturan untuk mengawal uang itu supaya selamat. Jadi ini bukan daulat uang, bukan daulat desa atas uang, tetapi uang ini harus selamat, harus dikontrol. Dan ketika mereka bicara uang, maka transparansi dan akuntabilitas ini yang paling utama. Jadi itu sudah berbeda dengan pesan atau amanah dari Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara mengikuti Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa ya uang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, jadi bukan kemakmuran rakyat yang dikejar, bukan, tetapi transparansi, akuntabilitas, anti korupsi. Nah, itu semuanya adalah moral. Dulu ketika saya sosialisasi undang-undang desa ke lembaga-lembaga besar gitu, pertanyaannya rata-rata sama, bagaimana akuntabilitas ini terutama dana desa. Dulu juga ada ini pertemuan tentang anti korupsi yang ngomong tentang dana desa. Intinya itu, jadi luar biasa. Dan Budiman Sujatmiko pada waktu itu mengatakan ya menurut undang-undang desa, ini dana desa ini diletakkan di tempat yang terang dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, kalau sudah terang, selamat gitu ya, kan tidak otomatis, tidak dengan serta-merta itu uang itu berdaulat, desa berdaulat, dan tidak serta-merta juga mendatangkan kemakmuran. Jadi orang itu hanya sibuk pada kuasa uang itu, bukan kuasa rakyatnya ya. Padahal uang ini digunakan untuk memuliakan kuasa rakyat sekaligus juga untuk kemakmuran rakyat. Kuasa rakyatnya itu apa? Ya ini pemerintah kan memberikan distribusi pada rakyat melalui desa, melalui pemerintah desa. Dan di sana itu juga ditegaskan bahwa di dalam undang-undang desa juga ditegaskan bahwa prioritas belanja desa itu melalui musyawarah desa. Itu namanya demokrasi deliberatif. Jadi kuasa deliberatif, kuasa komunikatif itu diciptakan, dikondisikan untuk desa sehingga apapun, entah itu kepentingan masyarakat maupun penggunaan uang, itu yang melalui musyawarah itu. Bukan diatur-atur dari atas, bukan ditarget-target dengan proyek, bukan pakai nalar-nalar uang, entah itu akuntabilitas, transparansi, kinerja. Wah, ini tambah lagi nih. Jadi dana desa berbasis kinerja itu akhirnya ya teknokrasi, berputar-putar saja di situ, itu nanti tidak akan sampai pada kemakmuran rakyat sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Keuangan Negara. Ini ibarat aliran air ya. Ya, aliran air ini kan uang rakyat ini. Jadi uang itu harus kita maknai uang rakyat, dialirkan. Lalu ada koridor, ya, ada kayak semacam kanal ya. Kanal ini kita anggap sebagai koridor supaya uang itu tidak lari kemana-mana dan punya arah. Ya, ini namanya hukum ini. Dan kemudian
koridor itu kan akan dibantu oleh oleh manajemen, oleh administrasi supaya ini jelas. Jadi kalau ini ada kanal besar lalu aliran-alirannya ini kan jelas gitu ya. Dan kemudian nanti aliran air itu akan dimanfaatkan oleh orang banyak entah untuk irigasi atau yang lain. Jadi ini ibarat uang ini kan ibarat aliran air itu. Nah, tetapi kalau ini kuasa uang, kuasa aturan, kuasa proyek itu kanal yang begitu terbuka itu dirubah menjadi menjadi pralon yang sangat sempit, tertutup gitu, bahkan dicampuri dengan limbah teknokrasi ini kata Ari Sujito gitu ya. Dan kemudian orang itu sangat sibuk. Nanti merek pralonnya apa, berapa ukurannya, berapa jumlahnya, bagaimana cara menyalurkan itu namanya yang berbasis kinerja tadi. Itu teknokrasi itu akan sibuk di dalam administrasi, manajemen, dan teknis. Akhirnya apa? Akhirnya nggak sampai pada manfaat ekonomi. Jadi prinsip aliran uang di dalam pemerintahan itu tadi ya, berangkat dari kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi ini enggak. Jadi bukan dari kehendak rakyat, tapi dari kehendak uang. Uang ini harus selamat. Karena itu harus harus dimasukkan dalam aliran pralon, dan pralon ini ada limbahnya, ada ranjonya gitu ya. Sehingga nanti orang yang menggunakan itu nanti akan berhadapan dengan ranjo dulu ya. Bukan pada bagaimana mewujudkan kehendak. Dalam praktek ini banyak kepala desa baru yang kemarin hadir pada tahun 2001, 2022 itu menyampaikan keluhan ya. Ini kepala desa baru ini. Jadi kepala desa baru ngomong sama saya, wah kemarin itu kami sudah merancang sedemikian rupa visi misi gitu. Tapi begitu duduk ternyata saya nggak bisa berbuat banyak. Semuanya sudah diatur gitu ya. Dan akhirnya visi misi yang itu mengalami hambatan. Ini ya, jadi artinya daulat, kemudian kewenangan, kepentingan masyarakat setempat, kepemimpinan itu tidak bisa tumbuh dengan baik, dengan alamiah melalui proses deliberasi musyawarah desa. Karena semuanya harus mengikuti kuasa uang, kuasa proyek, dan kuasa aturan.